ibadah kita. Haleluya. Bapak kami yang baik, kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini semua karena Engkau. Ya Allah Bapa yang baik, kami telah melalui satu minggu ini Tuhan. Ada banyak yang terjadi dalam satu minggu ini. Amin. Tapi ya Bapa, saat ini lepaskanlah kami dari beban yang kami alami selama satu minggu ini, agar kami dapat dengan lepas bernyanyi dalam pujian dan penyembahan. Amin. Biarlah pada saat ini ya Tuhan, jauhkanlah pikiran kami, hati kami, perasaan kami dari segala beban yang kami alami ya Tuhan. Dan Engkau memberkati kami setiap yang datang. Ya Allah Bapa, biarlah setiap kami yang berbeban berat, yang tidak bisa menyampaikan bebannya kepada kami, yang tidak bisa membagikan bebannya kepada kami, pagi ini, baik itu melalui lirik pujian yang dinyanyikan, baik itu melalui firman-Mu, baik itu melalui doa yang didengar, baik itu melalui waktu hening yang diberikan, boleh pulang dari tempat ini disegarkan dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Bapa yang baik, bukalah mata kami, perasaan kami, jiwa kami ya Tuhan pada saat ini. Setiap lirik yang kami nyanyikan, bukakan bagi kami Tuhan. Biar buta melihat dan yang tuli mendengar. Sehingga lirik itu ya dan amin. Dalam mulut kami dan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Layak Engkau dipuji dan dimuliakan. Layak Engkau disembah ya Tuhan. Ingatkanlah pada hari ini Tuhan, di dalam pikiran kami, jiwa kami, roh kami, akan kebaikan-Mu, akan firman-Mu yang telah kami dengar, akan anugerah-Mu yang telah kami rasakan, akan kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu, kesembuhan yang Kau berikan, kekuatan, pengharapan, sukacita, kedamaian yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, setiap kata yang keluar dari mulut kami, Engkau mendapati sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terpujilah nama-Mu, sebab bagi-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, Bapa kami yang mengasihi kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam buat kita semua. Ya Tuhan memberkati. Salam kiri kanannya. Katakan selamat HUT Indonesia merdeka. Ya, mari tante duduk depan. Merdeka. Shalom semuanya. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita sudah merdeka. Haleluya. 79. Kita akan pujian kita raya.
Tuhan? Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujian kita. Mari kita semua. Kita akan menjadikan terbaik buat Tuhan kita. Kemudian bisa untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan, dengan kekuatan dan kebenaran rohani, kami melakukan kebesaran kemuliaan Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan dengan Tuhan Yesus, berkati meneruskan setiap hati kami. Kami memberikan cinta untuk Tuhan Bapa. Berkatilah setiap apa yang kami perbuat semuanya berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Kita kalau puji kita ada kuasa dalam Tuhan.
serahkan pada hamba. Ada kuasa dalam pujian, amin. Satu hal adalah pujian menyuburkan setiap hati-hati rohani kita. Firman Tuhan yang akan ditabur adalah benih. Jadi kalau hati kita itu subur, hati kita itu baik, benih itu nanti akan tumbuh. Dan doa-doa nanti baik didoakan oleh hamba Tuhan, baik itu nanti doa penutup, ya, itu adalah pupuk ataupun air membuat benih itu subur. Amin. Sehingga kita semuanya diberkati Tuhan, sehingga kita semuanya bersuka cita. Sebentar kita akan menikmati firman Tuhan. Kita angkat pujian kita mau katakan ku cinta kau. Kita bersyukur sampai hari ini kita mencintai firman Tuhan, mencintai ibadah, mencintai Indonesia yang sudah merdeka. Biarlah cinta itu semua berasal daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku cinta rahmat-Mu nyata bagimu, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku Kau setia, amin. Panjang hidupku Kau sangat baik, nafasku
kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku. Amin. Tuhan Yesus baik sama kita semua. Amin. Napas kita pakai memuliakan Tuhan hari ini lagi. Sekali lagi sepanjang hidup kita berjalan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus yang sangat baik. Bahkan juga kita yang hadir hari ini sangat baik kepada Tuhan Yesus. Izinkan firman Tuhan berbicara kepada kita. Mari Kak Risna berdoa buat firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan terus kebaikan Tuhan. Amin. Dan kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Mungkin kadang kami lupa bersyukur atau tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Ampunilah setiap kami. Karena Engkau selalu mengasihi dan memberikan kami nafas pada saat ini. Itu adalah bukti cinta-Mu kepada setiap kami Tuhan. Biarlah dari mulut kami benar-benar kami menyanyikan pujian untuk Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu, apa yang Engkau sampaikan Roh Kudus, Engkau sampaikan melalui hidup hamba-Mu. Kau adalah hamba-Mu Bapa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Come Holy Spirit, Holy Spirit yang berbicara. Amin, amin. Engkau menjamah setiap hati-hati jemaat yang ada di tempat ini, hati-hati setiap kami di tempat ini Tuhan. Mari Engkau menjamah tanamkan hati yang baik, yang bukan berasal daripada Tuhan, cabut sampai akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh apapun tunduk kepada otoritas Tuhan, karena Yesus yang berhak, Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Engkau tidak berkuasa. Engkau tidak berkuasa atas hidup kami. Engkau hanya ingin mengganggu kami, ingin menjauhkan kami kepada cinta kami kepada Yesus. Dan hanya Yesus yang berhak atas setiap kehidupan kami. Biarlah kami punya hati yang baik, karakter-karakter seperti Yesus. Itulah yang Kau mau kepada setiap kami anak-anak di tempat ini, Bapak. Biarlah Kau kuasai tempat ini Tuhan. Depan, samping, kiri, belakang dengan darah anak domba. Amin. Atmosfer darah Yesus yang berkuasa. Biarlah Tuhan darah mengalir setiap tembok-tembok ini dengan darah Yesus yang berkuasa. Kami izinkan hanya Roh Kudus-Mu saja yang bertindak dan yang mengambil alih atas semua pelayanan di tempat ini. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, apa yang Engkau sampaikan kepada setiap kami. Karena Engkau tidak menginginkan satu pun kami binasa. Engkau menginginkan kami semuanya, keluarga kami selamat di dalam Engkau, masuk dalam bahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan buat hambanya. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang sudah belum. Nanti boleh memperkenalkan. Kami persilakan. Shalom. Salam. Shalom, puji Tuhan. Sesuai dengan permintaan daripada Kepala Sidang, saya memperkenalkan diri. Saya dipanggil Ibu Jerry. Suami saya Jerry. Nama kecil saya Sulja. Terus Ibu Sulja. Saya berada tinggal di Jakarta di Rumah Kopan, rumah TNI yang terbesar di Indonesia. Kepala Sidang kayaknya sudah pernah ya ke sana ya. Tapi waktu itu belum tingkatnya belum ya. Sekarang udah tingkat, rumah kamar gede-gede 2 di atas. Kalau mau ke sana lagi. Karena di depan ada WC juga di kamar itu. Terus puji Tuhan, saya boleh ada seperti bagaimana yang ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin.
Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau saya boleh ibadah di sini. Anak saya sudah tinggal di Bengkong, tapi yang di Penwin tetap masih tanggung jawab dia. Terus saya berdoa, kenapa ya yang pertama kali ibadah di pojok itu saya duduk. Begitu pujian, penyembahan saya boleh nikmati. Bahkan hambanya Ibu Gembala yang Mbak Firman Tuhan, sebelum dia Mbak Firman Tuhan yang angkat pujian penyembahan. Di situ Tuhan berbicara kepada saya. Baru saya ngerti artinya datang ke Bengkong ini. Setiap langkah kita kan tuntunan bimbingan Tuhan. Dan anak saya bilang, itu nggak sangka-sangka kita cuma main gitu loh. Lihat kok tempatnya kok bisa tertarik gitu loh. Nah, terus saya pikir dia sudah sampaikan kepada saya di Jakarta, saya sudah dapat ruko di Bengkong, di depan bisa jualan, salon ini dan sebagainya. Terus saya bilang, dekat nggak Pak Syahan? Saya pikir jauh. Ternyata waktu 10 tahun lalu kalau nggak salah saya pernah khotbah sini, masih kebun-kebun sana. Kepala sidang itu dibangun hotel loh. Ternyata di situ. Dan juga begitu saya mengetahui yang mana dekat, wah gimana ya? Terus pikiran saya manusia. Ternyata ada maksud rencana Tuhan dan saya boleh menikmati kuasa urapan Tuhan di tempat ini. Saya tahu dan percaya lewat jeripaya daripada Gembala Sidang dan jemaat-jemaat yang ada. Kita jangan melihat kursi yang kosong, tetapi kita mau melihat setiap jemaat, setiap jiwa yang ada di sini ada pertumbuhan. Saya boleh rasakan setiap ucapan doa yang dinaikkan lewat anak-anak Tuhan yang ada di sini, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan berbobot, ada urapan, rasakan bertumbuh. Terus saya bersyukur, berterima kasih. Ini kerja keras Gembala Sidang untuk meminta pembagian, pengurapan, perubahan total kepada pelayanan pada jemaat-jemaat sehingga bisa seperti ini. Jangan melihat jemaat hanya sedikit, tetapi melihat pertumbuhan jemaat. Karena saudara-saudara tinggal sedikit waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan. Lewat Yesus Kristus sudah membayar harga, lewat darahnya keselamatan. Tuhan tidak mau melihat berapa harta, Tuhan mau melihat berapa jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan. Berapa jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan dan bertumbuh dan tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Itu yang Tuhan inginkan. Inilah ada di sini, ada kepada Gembala Sidang. Saya nikmati firman Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Waktu kemarin juga hamba Tuhan serahkan pada saya doa penutup, dan ada satu terobosan yang Tuhan sodorkan kepada saya. Akhirnya saya berlutut, saya meminta kepada Tuhan. Tuhan bilang butuh ini tingkat pastori, dibutuhkan butuh kendaraan roda 2. Saya bersyukur, berterima kasih. Saya memberikan kesaksian sebelum saya membawa firman Tuhan. Berapa tahun yang lalu sebelum corona ya, saya ditugaskan bertahun-tahun. Tuhan suruh tugaskan kepada saya untuk membenahi gereja yang di stadion Gembala Sidang yang Tuhan pakai untuk menuntun bimbing saya dan mengalirkan karunia itu pada saya. Tapi sudah meninggal, baru istrinya, baru anaknya, sekarang cucu. Nah, saudara-saudara, ternyata apa yang kita tabur kita akan tuai. Saudara-saudara, saya bukan menakutkan, tetapi itu yang Tuhan ingin saya sampaikan sebelum firman Tuhan.
Saudara-saudara, waktu hamba Tuhan itu meninggal, sebelum meninggal Tuhan sudah sampaikan pada saya terlambat. Nah, karena ada roh-roh pelayan Tuhan sudah masuk di gereja, setan masuk di situ. Nah, terus Tuhan perintahkan saya, tapi saya terlambat. Dia meninggal, pas dia meninggal udah masih di bandara saya. Dia nggak sakit, sudah. Hanya kira-kira jam 2. Kalau menurut cerita daripada istrinya, stres, tolong kita, kenapa berusaha, tolong kita ke kepala. Itu saudara, dia tidak bertanya Tuhan. Dia dipanggil oleh satu keluarga, bukan jemaat, untuk menguduskan rumah. Disitulah setan dapat pada dia. Itu dia, itu hati-hati untuk kita melayani Tuhan. Harus minta petunjuk Tuhan. Jangan-jangan jebakan setan. Mungkin sudah dikasih uang, terus kita pergi. Kita jangan melihat itu. Lihat petunjuk bimbingan Tuhan. Nah, akhirnya dia meninggal dan istrinya yang jadi gembala. Istrinya yang jadi gembala tidak mau khotbah. Tidak mau khotbah pelayan-pelayan Tuhan sama dosen-dosen. Mereka buka sekolah untuk teologi. Dosen-dosen yang khotbah. Saya sampaikan kepada dosen-dosen itu, saya bilang, Tuhan mau ini gembala sidang harus berkhotbah. Akhirnya dia stroke, lumpuh 6 tahun. Saya bilang, tidak pernah saya berdoa sembuh. Hanya Tuhan bilang, kau bangkit melayani Tuhan. Biar dulu di kursi roda dan dicatat, biar kau baca. Itu kesembuhan. Dia tetap tidak mau. Tidak pernah saya berdoa untuk kesembuhan. Itu sudah 6 tahun. Tapi sampai ke sana, saya kasih uang jajan, dia pinjam jajan. Seperti itu aja. Sesuai petunjuk Tuhan. Baru anaknya yang pertama. Anaknya yang pertama yang menjadi gembala sidang tidak menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk Tuhan, petunjuk Roh Kudus. Pakai kekuatan pikiran sendiri. Sudah berapa kali Tuhan suruh ke sana saya, tapi saya mundur. Satu saat Tuhan bilang, aku mau ambil engkau punya nyawa. Engkau tidak guna hidup. Terpaksa saya ke sana. Saya ke sana terus saya pelayanan doa malam, doa puasa. Dalam 1 bulan saya terus yang khotbah. Saya bilang sebenarnya saya nggak mau, saya nggak pintar, saya tidak seperti orang-orang di sini, teologi ya semuanya, dosen-dosen semuanya. Tapi banyak hal yang dia lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu saudara-saudara, banyak meremehkan dosen-dosen. Nah akhirnya apa yang terjadi? Lakukan ini dan itu. Nah, saya pelayanan khusus untuk keluarga gembala, suami istri, anak-anak serta adik-adik. Mereka 3 bersaudara. Nah apa yang terjadi saudara-saudara? Satu saat Tuhan bilang, kau beli ikan tongkol yang 2 kilo, kau bakar, kau bikin sambal. Saya bawa itu dan Tuhan yang tinggal terakhir di finish punya. Lalu saya tumpang tangan semuanya, Tuhan yang terakhir punya. Apabila kamu tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan akan panggil istrimu. Tuhan mau semua duduk, beribadah, dan melayani Tuhan. Itu Tuhan punya mau. Nah, akhirnya terakhir punya. Saya pulang ke Jakarta. Kira-kira 1 minggu saya pulang. Sementara saya melayani firman Tuhan, telepon yang mana gerejanya kebakar. Karena Tuhan bilang, aku akan keluarkan mereka di situ. Cara Tuhan keluarkan seperti itu. Nah akhirnya mereka dikasih tempat di depan gedung apa itu. Ternyata Tuhan bilang, 1 kali lagi kamu ke sana. Terus saya bilang, Tuhan saya mau ngapain lagi? Kamu terakhir punya, enggak aku panggil dia. Nah, begitu saya ke sana. 2 kali saya ke sana, mereka sudah tidak mau saya layani. Saya bilang, Tuhan, aku ke sana dulu Tuhan. 2 kali, lalu stop. Baru saya pulang Jakarta. Saya pulang Jakarta, kira-kira ada 1/2 tahun saya pulang Manado lagi. Pas mau Natal, Tuhan bilang, aku sudah mau panggil dia.
jangan lagi naikkan doa. Biar kau menangis air darah pun, air mata darah, aku tidak mendengarkan engkau. Nah itu saudara-saudara, saya sudah sampaikan kepada beberapa hamba Tuhan sebelum Natal. Tuhan, jangan engkau ambil Natal. Banyak orang yang merayakan Natal terganggu. Iya, oke, aku dengar. Itulah sebagai penyambung lidah Allah ya. Nah, pas hari Senin kamu doa puasa. Ternyata ada angin puting beliung di rumah saya di Kopat. Banyak yang terbang, tapi saya tingkat enggak. Nah akhirnya Tuhan bilang, saat ini besok aku udah mau panggil ya, engkau jangan naikkan doa lagi, stop. Antara Natal Lebaran meninggal. Aku takut mau sana karena saya udah bilang-bilang orang. Maksud saya mau bilang-bilang orang hamba Tuhan supaya hamba Tuhan itu mau berdoa supaya dibatalkan. Itulah seorang hamba Tuhan. Boleh mencabut, boleh menanam. Ini sedikit. Saya kan percaya karunia Tuhan sudah berikan kepada hamba Tuhan, suami sini serta pelayan-pelayan Tuhan. Bagi yang mau bayar harga, ada harga bayar. Nah itulah dia. Nah ternyata dilantik cucunya. Begitu sudah cucunya, suaminya memang anak gembala, mantap. Kata mereka, Tan kok gak pernah sana, udah bagus pelayanan. Dari anak kecil SD semua harus dapat bagian. Duduk di depan, melayani semuanya. Terus saya ke sana. Ini bagian apa? Masih anak-anak, ada bagian musik, semua pelayanan seperti yang di sini. Karena itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Seperti yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Inilah kesaksian saya, menakutkan ya. Itulah dia ya. Makanya saya itu gak suka disuruh khotbah. Tapi kalau Tuhan sudah suruh hamba Tuhan, berarti saya tantang Tuhan. Saya harus mau melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya ya. Tetap masih saya bawa ini. Kadang-kadang HP lari atau nggak sama, tetap saya bawa ini. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan berikan kepada kita. Saya mau kasih judul, dipanggil, dipilih, bahkan dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita semuanya Tuhan panggil. Berbahagialah kita dipanggil oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Namun bukan cuma sampai di situ, tetapi Tuhan inginkan kita akan dipanggil, dipilih, bahkan dipakai. Dan saya yakin dan percaya, sudah ketiga kali ini saya beribadah, saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada karunia sebagai guru. Ibu gembala sama Pak gembala, ada karunia itu. Terus mudah dimengerti oleh jemaat. Dan firman Tuhan itu sudah nggak lembek-lembek, sudah makanan keras. Haleluya. Seperti itu. Kita melihat di firman Tuhan di Yesaya 49. Yesaya 49 mulai ayat yang pertama. Judulnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Kalau sudah dapat, saya minta dengan hormat kita menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Kita bangkit berdiri. Dan saya minta ada satu yang bacakan, yang suaranya lantang ke depan. Yuk, kita bagi upahnya 50-50. Siapa yang bersedia? Samosir. Siapa yang bersedia? Samosir. Kita bagi 50-50 upahnya. Efraim, Bapak Efraim. Ke depan pegang. Ke depan. Itu ini mana kelihatan? Yes. 50-50 Pak ya, upahnya. Yes. Yesaya 49 mulai ayat pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Yes. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh.
Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Luar biasa nggak ini? Ini Yesaya ini dipanggil Tuhan. Sekarang sebut nama kita. Amin. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil, sebut namanya. Tuhan telah memanggil sejak dari kandungan, telah menyebut nama sujud dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Nah, saudara-saudara, hebat nggak Tuhan? Hebat. Siapa yang mau takut jadi hamba Tuhan? Angkat tangan. Jangan kita coba-coba merubah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kebanyakan kita manusia, saya dulu ingin supaya saya berbisnis jadi kaya, supaya saya bangun gereja, bangun kasih gaji itu gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, kasih makan anak yatim, kasih makan tuh jompo-jompo. Itu ada di otak saya. Tetapi Tuhan punya rencana lain, saudara-saudara. Sejak dari kandungan perut ibu kita, Tuhan sudah panggil pilih kita, tetapi kita berdalih-dalih. Itulah yang musibah-musibah datang sini berganti. Ini sebenarnya waktu promen. Ingat gembala sidang, saya pernah datang membantu pelayanan di bawah. Waktu sekolah minggu, saya masih Tuhan ingatkan, nggak ada tangga, pantat meluncur. Internasional. Kalau ada tangga kan lumayan, saya begini ya turun. Pantat saya turun, Terbasar. Ini saudara, nggak pernah nyangka jadi seperti ini. Tetapi itu pelayanan itu mulai dari nol. Seperti kita menanam. Saya orang petani, ke hutan, tebang kayu-kayu, baru dikumpulkan, baru dibakar, baru dicangkul, keluarkan akar-akar, terus keluarkan akar, kumpul dibakar, baru cangkul, dibongkar tanahnya, baru tabur benih. Ada kepada gembala di sini, dan kita pun mau seperti itu. Bukan instan. Ini adalah hamba Tuhan. Sudah keturunan berapa? Tetapi tetap mulai dari nol. Begitupun kita, baik bekerja, baik usaha. Seperti itu saudara-saudara. Rohani pun kita seperti itu juga. Nggak langsung instan saudara-saudara. Ditaburi oleh firman Tuhan. Cuma ada di bilang di atas batu, di semak-semak duri, di tanah subur. Ada yang 10 kali lipat, ada 30, ada 60. Tinggal kita yang menerima firman Tuhan, terima dan melakukan. Itulah ada kuasa. Ingat, Angel, Oma, doakan Papa. Tapi Maria ke telepon saya, Tan doain Pak Syah di rumah sakit.
Angel lagi telepon. Pak, doain papa. Saya berdoa. Saya memang waktu corona, siang malam saya berdoa sampai piara ayam luas depan kan. Pada bunga-bunga, sekali belanja bunga juta. Mahal-mahal dulu kan bunga-bunga yang kayak itu. Bulan ribu. Iya. Terus saya pikir, mau ngapain saya? Sampai tukang ojek saya, kop, nak buat lesi dulu, kop. Ayo kita shopping. Dikirim ke mall, ke bunga. Udah cukup tak? Kamu pilih stres atau sakit atau bunga? Bunga deh. Biar ayam itu ayam kate, cuma ayam kate ini. Wah, ayam telur, macam-macam. 2 tahun kurang 2 bulan. Saya sila ambil kursi. Silakan duduknya. Mau upah. Haleluya. Itu saudara. Terus saya enggak sakit, tukang bantu orang yang sakit. Satu hari di komplek di RT saya 3 meninggal. Ada berapa RT? Tetangga punya kakak itu 2 meninggal. Dan saya tukang bantu. Karena ada kuasa. Tuhan, saya tidak mau sakit. Apa yang harus saya lakukan? Mengurus orang sakit. Terus akhirnya satu keluarga juga sakit. Terus, aduh, masuk rumah sakit semua. Aduh, kebetulan saya banyak berkat, bisa bangun loh. Ada 2 dokter yang saya tangani, dokter corona, perpuluhan dia terus masuk ke rekening saya. Haleluya. Terus itu kerjaan saya. Ojek yang cuma mata pencarian ojek cuma dia sendiri, ada 2 anak. Sini kamu. Catat semua orang seperti kamu dan beli beras dan sebagainya. Ini kasih sembako. Kerjaan saya itu. Itulah. Terus yang isolasi. Assalamualaikum, Bu Jerry. Ini datang lu super mini, gantung di pintu. Gitu kerjaannya. Nah satu keluarga juga. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan apa yang sambil nangis sambil masak. Dia kampung bikin sup 1 termos. Sampai sekarang minta begitu lagi enak katanya. Sedang enggak, aku udah nggak tahu bunga apa yang kasih bunga ada di rumah. Kue pun kerjaanku begitu. Nah belum dapat berkat. Ada yang mau kirim yang orang BC itu 1 juta perpuluhan, 10 juta apa yang tadinya. Kirim ke ini. Ya Bu, benar ya? Bu, kirim 1 juta. Terserah makmu 500 terus ini. Beli beras dan sebagainya. Ini saudara-saudara. Tante Bungulili selalu dapat ya. Dia tukang belanja. Ini saudara. Apa tuntunan Gembira itu sudah melayani Tuhan. Kita nggak bisa khotbah lagi saudara-saudara. Ini saudara. Enak nggak? Takut nggak jadi hamba Tuhan? Terbentuk terproses sehingga berkat itu mengalir. Berkat karunia, berkat banyak memberi, banyak diberi. Saya belajar dari Susetin. Saya beli kasetnya, saya beli bukunya. Dia bilang, jangan dekat-dekat dia bendahara. Kalau dekat bendahara, benar-benar Tuhan langsung dikasih bagi-bagi. Karena apa? Banyak memberi, banyak perwaduan Tuhan berikan. Makanya kita kadang-kadang pelit sama Tuhan. Waktu tidak memberikan kepada Tuhan, Tuhan pun pelit juga lah. Itulah saudara-saudara. Makanya saudara-saudara kita harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, terus sekarang gimana? Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terus, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini saudara-saudara. Siapa yang mau dikirim sampai ke ujung bumi? Ke pulau-pulau aja di sekitar sini dulu. Amin. Itulah dia. Nah terus yang ayat keberapa? Beginilah firman Tuhan, penebus Israel Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang di apa? Terus coba yang 7 Pak. Demikian firman Allah. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihina orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku,
lalu bangkit memberi hormat. Nah itulah dia. Bagaimana itu orang-orang melihat, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang gak bisa memberikan berkat. Karena apa, saudara-saudara? Kita yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Padahal kunci begitu kita percaya Yesus, sudah dibaptis, dibentuk, diproses jadi pelaku firman Tuhan, kunci kerajaan sorga Tuhan sudah berikan. Amin. Kunci kerajaan sorga Tuhan sudah berikan. Makanya kunci itu jangan sampai rusak. Saudara-saudara punya pengalaman, kunci sudah bengkok, bisa buka lagi enggak? Kunci ada gigi-giginya udah lepas, bisa buka lagi enggak? Itulah kita sama Tuhan. Kalau kita sudah tidak ada kekudusan, cara berpikir, ucapan, perbuatan kita, kuasa itu sudah diambil karena dia kudus. Bayangkan, dia bilang apa? Di ayat yang kedua, ayat kedua dulu. Iya telah. Demikian firman Tuhan. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Nah, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Tak, pedang kuasa itu. Amin. Bayangkan. Saya juga dari nado terakhir ini melihat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan hajar. Yang Tuhan ajar tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang mereka lakukan? Saudara mau tahu? Si Diana udah jadi nol lagi. Rumah ada berapa, tanah. Dia sepak saya, dicuci otak oleh hamba Tuhan lain. Melihat harta. Dulu waktu belum ada harta, jangan kau bawa dia, merusak pelayanan. Tuhan datang kepada orang berdosa. Begitu sudah berkat, mereka cuci itu otak. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai dari nol. Hamba Tuhan pun juga. Akhirnya saya bilang, stop Tuhan, cukup Tuhan, Engkau mengajar mereka. Aku menyadari Tuhan, memang benar Engkau pakai aku. Aku bekerja tidak ada motivasi, hanya cuma minta kuasa Tuhan. Saya tahu hak saya, upah saya dari Tuhan. Saya percaya. Akhirnya saya juga yang Tuhan suruh menyelesaikan persoalan. Ada yang satu bapak, Tuhan, aku pingin lagi Tuhan, dia mau melayani Tuhan. Enggak cuma seminggu. Itulah. Makanya hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan itu dijelek-jelekan, dihakimi, bukan kita manusia, Tuhan yang ada kepada kita. Saya cuma menetes air mata, Tuhan bilang kirim berkat, buat kirimlah berkat. Saya kirim berkat semuanya. Begitu datang, kasih dia 200, Tuhan tinggal uang 200 itu. Salam. Seperti itu saya dengar-dengaran kepada Tuhan. Padahal menyakitkan. Tetapi di firman Tuhan bilang, kalau nggak salah di Roma 12 ayat 19, bukan hak kita menghakimi, hanya Tuhan dikasih kesempatan menurut ke Allah. Bukan itu yang saya kehendaki. Maunya saya pertobatan, maunya saya supaya mereka selamat. Tetapi akhirnya saya juga perdamaikan mereka kepada Tuhan. Ampuni Tuhan mereka. Saya berdiri Tuhan sebagai tembok di hadapan. Saya perdamaikan kepadamu. Tapi firman Tuhan keluar apa? Mazmur 105 yang 14 mengusik hamba Tuhan. Makanya jangan coba-coba usik kita. Mendingan usik orang jahat. Haleluya. Usik hamba Tuhan, bahaya saudara-saudara. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, jangan ada bosan-bosan melayani Tuhan. Jemaat mau kasih terima kasih, gak usah peduli. Kita cuma menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah menabur benih yang daripada Tuhan bertumbuh apa di atas batu kah, atau di sama-sama duri kah, di tanah yang subur kah, tetap kita tabur. Amen. Seperti kepala sidang yang ada di sini. Kita tidak ada utang kepada Tuhan. Yes.
Apa yang Tuhan suruh kerjakan, kita kerjakan, saudara-saudara. Karena upah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan apa? Lanjut. Dan membuat aku bertumbuh. Lanjut. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Membuat aku berlindung dalam tangan hamba Tuhan, tetap berlindung. Kita semua tetap berlindung. Mau karyawan kita, mau siku kita, mau bos kita, mau tindas kita, nggak usah takut. Kita berlindung. Kita melihat bagaimana pembalasan bukan hak kita. Hanya kita mengampuni dan memberkati. Amin. Itu tugas kita. Saya sudah alami. Sehingga saya lihat begitu hamba Tuhan penuh dengan persoalan. Nah terus, Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Saudara, panah runcing begitu nancep. Runcing tajam, kuasa Allah dahsyat. Amin. Itu panah runcing itu kuasa Allah yang ada pada kita dahsyat. Sebab dengar firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan memang gak enak. Penuh dengan persoalan masalah. Yang sebelum saya ke Batam, saya banyak baca tentang bagaimana riwayat Yesus. Oh kayak gitu ya. Semakin mujizat Tuhan dinyatakan, semakin dicari-cari orang ahli Taurat. Ahli Taurat itu tahu firman tapi tidak melakukan firman Tuhan. Diusik terus. Begitu dengan kita. Ada buahnya. Orang keroyok mau ambil buahnya. Amin. Dan curi. Ada yang menghina, iri. Di firman Tuhan ada iri kan? Cemburu. Saudara-saudara, seperti itu. Itulah saudara, lanjut. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Amin. Tuhan sembunyikan dalam tabung panahnya. Orang mau lempar ini, orang mau ini, dia sembunyikan. Ada kuasa yang melindungi kita. Amin. Panah masuk. Panah masuk. Ada pelindung, kuasa Allah. Asal kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kalau Tuhan izinkan masalah-masalah, itu pembentukan Tuhan kepada kita supaya kita meraih berkat-berkat janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bilang Tuhan itu aneh. Yang gak masuk di akal pikiran kita, itu yang dia sediakan buat kita. Bagi orang yang mengasihi dia. Saudara tahu mengasihi dia? Harus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara-saudara. Biarkanlah Tuhan yang membalas. Berkat kita Tuhan akan bukakan. Yang tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, itu Tuhan siapkan. Di mana firman Tuhan itu? 1 Korintus 2 ayat 9, coba lihat supaya saudara-saudara nggak penasaran. Kan di sini nggak ada jam. Kalau di gedung-gedung kan harus. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Benar saudara, apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, disediakan Allah buat bagi yang mengasihi. Artinya mengasihi itu sudah ditindas, sudah diperlakukan, tetap dia baik, tetap dia mengampuni sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gua siapin di berkat, gua gak pernah lihat, gua becok. Amin. Itu tujuannya. Saudara-saudara, saya mau berikan kesaksian. Saudara-saudara yang minggu kemarin itu ada terus dulu memberikan kesaksian itu juga. Ayat berapa sekarang? Kembali di Yesaya. Demikian firman Tuhan. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau tunjukkan keagungan. Tuhan mau tunjukkan kuasa-kuasa mujizat Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Supaya semakin yakin kita. Oh benar ya, Tuhan itu ada.
Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang luar biasa, yang mengadakan yang tidak ada. Walaupun krisis moneter, sampai saya begini. Waktu renovasi di atas, orang nggak lihat. Saya bilang, Tuhan, jam 1 malam dapurku kan di luar ya, nggak ketutup, cuma pagar doang. Kalau aku lapar, aku masuk, nggak enak juga ya. Tuhan, aku minta berkat dong, aku masukin aja di dalam lagi dapur. Di situlah. Saya cuma nggak bolak-balik saya cuma minta seperti itu. Nah, pas ada satu orang yang datang yang saya sudah lepaskan juga dari tanggung jawab saya karena mereka tidak mau lagi, karena semakin gede itu gaji, semakin gede per bulan mereka sudah nggak mau. Nah terus akhirnya sudah turun kapal lagi ke sana kemari cari hamba Tuhan. Ke gereja dia masukin doa yang hamba Tuhan dipakai Tuhan, doa malam dan sebagainya, nggak bisa juga. Nah, terus akhirnya apa yang terjadi? Karena kita masing-masing sudah dipatok Tuhan. Ini di 1 Korintus ini ada Korintus 1 Korintus di mana itu ya? Nanti satu saat saya kasih sebelum pada sidang. Nah terus dipatok Tuhan. Ini jiwa ini engkau sebagai hamba Tuhan, kau tanggung jawab. Ada. Dan masing-masing kita sudah Tuhan pakai hamba Tuhan untuk tanggung jawab ini, jiwa-jiwa ini. Makanya mereka coba lari di gereja besar yang terkenal, murka yang datang. Ini split camp. I have a problem. Mendingan baca dan sudah mantap. Yesaya 30 ayat 1 mulai. Sorry ya, keluar dari konsep ini. Soalnya kalau saya udah bicara, saya bilang Tuhan kasih firman. Memang ada firman. Saya suka tantangin Tuhan. Tuhan mana firman? Supaya saya percaya sungguh. Oh iya. Akhirnya selalu dia kasih seperti itu saya. Yesaya 30 ayat 1 saya dengar dulu. Coba Pak. Demikian firman Tuhan, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jangan coba-coba masuk persekutuan yang bukan dorongan Roh Kudus, bukan di situ yang Tuhan taruh kepada saudara-saudara. Sehingga dosa bertambah. Ada firman loh. Saya bukan larang. Tanya Tuhan itu kecil atau gimana kalau di situ Tuhan taruh, gembala sidang harus bertanggung jawab. Sudah berapa jiwa jemaat lari karena udah kaya, murka. Saya bilang Tuhan, mereka nggak mau lagi kan Tuhan. Aku stop ya berdoa. Sekarang kita hamba Tuhan, sesuai dengan tuntunan siang malam berdoa buat mereka, jaga lindungi, berkatilah mereka. Tapi apa yang Tuhan sampaikan kepada hamba Tuhan, sampaikan juga kepada mereka. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau dia nggak mau dengar, lepas. Bukan urusan kita lagi. Saya lepas. Murka. Jelas. Oleh sebab itu kita jangan bodoh. Jangan bodoh juga kita. Karena kembali lagi di ini, di Yesaya. Tetapi 4 sekarang. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Amin. Kita melayani Tuhan gak sia-sia. Tuhan perhitungkan. Semua manusia bisa lupa, tapi Tuhan perhitungkan. Begitu juga hamba-hamba Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak mengabdi kepada orang tua dan hamba Tuhan dengan dengaran, dengan petunjuk Tuhan. Walaupun itu mungkin menyakitkan jemaat, sampaikan kalau itu Tuhan suruh sampaikan. Gimana kepala sidang? Mau sadar? Hak kita terjamin kepada Tuhan. Saya kalau mulai keras, sudah dicambuk itu Tuhan.
kerjamu sempurna. Walaupun dimarahi manusia, ada Tuhan yang ngomong begini, dia cerita sama aku tadi. Aku kalau dicerita saya sakit Tuhan. Senangis habis-habisnya keluar ingus Helman. Dan bilang, sabar nak. Aku akan bertindak. Wah, kalau dia bilang ada bertindak, siap-siap. Kenapa hak kita terjamin sama Tuhan? Menyampaikan supaya dia diberkati, menyampaikan supaya keselamatan dikerjakan terus. Tapi dia marah. Itulah Yeremia yang Tuhan pakai itu nubuat-nubuat, mau dikejar dibunuh kan? Kita cuma hamba-hamba Tuhan dimusuhin. Padahal untuk dia pernah lurus. Kalau dapat berkat lurus, dia ke kanan. Campur lagi tuh ada sampai ke batu, cuk masuk. Lurus lagi ke kiri lagi, cuk pukul lagi, campur lagi. Karena bertanggung jawab, saya nggak suka juga jemaat miskin. Dia kan malu lah saya, jemaat miskin terus. Dan masa saya harus sampaikan. Makanya kita jangan bodoh. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi. Yang cepat-cepat bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23. Biar kita ngerti, biar kita tahu yang mana janji Tuhan itu ada. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Udah lihat tuh Tuhan, ini firman tuh. Dia akan berfirman, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, baru lain-lain aku berkati. Saya jarang minta berkat loh. Saya tahu lah kalau aku kerja apa dong. Tuhan, aku mau makan, aku mau jajan juga. Uang yang kau kasih kau suruh begini-begini. Mana uang jajanku Tuhan? Dikasih. Telepon dikasih. Dari Jakarta, dari Ciseng diberkati. Setiap ada berkat, udah pelayanan Tuhan, harus saya yang doain. Ayo kita ke sana, ada villa mau dijual, ada villa yang kami sewa. Terus katanya pinjam 500 juta, terus sekian lama dipakai itu villa itu di Cipanas. Terus berdoa ke notaris dia mau terima. Saya lihat satu hari notaris bicara nggak bisa, sudah pulang. Saya bicara sama notaris, apa jaminannya berapa lama Pak Haji mau pakai ini dia. Terus kalau misalnya nggak bisa kembali, bagaimana jaminannya? Oh gini. Begini aja Pak, ini anak didik saya juga nggak sampai dia punya uang gitu. Sekarang kalau misalnya Bapak pakai, bisa dalam sekian lama Bapak kembalikan, tinggal 250 juta lagi, kasih udah hak anak saya. Nggak bisa gitu. Dah kalau itu pulang. Sudah berdoa, hei, jangan salahkan saya, jangan salahkan Tuhan. Kalau kamu mau kasih pinjam terus nggak pakai surat, itu cuma mendingan beli. Seperti itu saya kasih tahu ya. Nah dia juga pakai ilmu dan sebagainya semua anak didik saya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Datang ke orang, saya sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Dia mesti tumbal yang memiliki itu. Terus saya tanya, kamu ada berapa kayak petunjuk paranormal? Ada 2. Benar apa yang Tuhan bilang saya. Nah kamu yang tumbal karena uang kamu. Nah, akhirnya terjadi. Pokoknya itu ya saya bilang, jangan salahkan saya, jangan salahkan Tuhan, harus beli. Itu harga 3M itu. Terus, besoknya pagi bagian pulang, besoknya dia datang. Dia datang apa saudara? Iya, cuma 1M. Luar biasa nggak? Itu harga 3M. Itu saudara-saudara. Oleh sebab berkat yang tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, Tuhan siapkan bagi kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah berfirman dengan firman Tuhan,
saya melakukan Tuhan. Karena mau dipaksakan berkat itu, saudara-saudara. Orang dia meminta-minta, memberi nggak tahu, karena beri dulu baru diberi. Suatu takaran ini digoncangkan, sampai meluk penuh. Itu saudara-saudara. Bagaimana? Banyak orang Kristen yang bodoh. Nah, coba kita melihat Efesus 5 ayat 17. Cuma tahu ibadah, tidak tahu jadi pelaku firman Tuhan, salahkan Tuhan lagi. Coba laku nggak jadi pelaku firman, mau gimana mau diberkati? Mana ada kuasa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau itu ada masalah, kita jangan bodoh, jangan saling mempersalahkan. Cari Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami tetap bersyukur, berterima kasih Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami? Karena Engkau, Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Tuhan yang membuat terang dan gelap, Tuhan yang membuat malang dan mujur. Ini saudara-saudara, baca di rumah Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Karena apa saudara-saudara? Mau salahkan siapa? Dia yang membuat terang dan gelap, dia yang juga membuat orang mujur dan malam. Benar nggak sudah? Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan nasib malam. Ialah Akulah Tuhan. Jelas? Yang membuat semuanya ini, semua Tuhan. Aku juga dibikin begini tangannya, ini patah lepas, 7 dokter tolong dari Tuhan juga. Karena saya buat kesalahan, aku melepas pelayanannya. Karena banyak orang dilayani, bayangkan belum hamil dia kasih nama. Enak banget ya. Nama ini. Enak banget, kayak cucu-cucu juga. Bikin saya karena susah melahirkan, 1 aja cukup. Tapi mertuanya si anak saya bilang, satu lagi lah, cewek lagi lah. Kami puasa 10 hari. Pas ada masalah, 5 hari Tuhan bilang, aku sudah kasih baby girl. Wih, enak banget, enak di dia, enak di saya. Dia yang enak makan, jalan-jalan, aku yang puasa. Itulah jadi hamba Tuhan. Nice, right? No. Tapi ada kuasa. Amin. Cepat nih. Sekarang mau jadi takut jadi hamba Tuhan? Tunggu sidang? Enggak kan? Iya. Ada panah-panah. Jangan dalam nama Yesus kecewa, putus asa, sakit hati. Dalam nama Yesus. Kita yang berdoa siang dan malam diberkati, habis itu kabur. Kalau kamu lagi cerita jelek-jelek lagi, aduh, nangislah kita, nangis sama Tuhan. Cabut roh kecewa. Cepat ya. Ibrani 13 ayat 17. Sama-sama baca. Ibrani 13 ayat 17. Jemaat-jemaat, sudah ketemu 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalanmu mereka melakukan dengan benar, bukan dengan dosa, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Jelas? Aku coba Bapak baca lagi yang kencang. Yang kencang. Coba Pak. Jangan cepat-cepat. Tahan kencang gitu loh. Supaya
sana. Demikian firman Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jelas, saudara? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Makanya saya itu, kalau saya sudah menyampaikan, sudah petunjuk Tuhan. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jelas. Gembala sedang siap berjaga-jaga dengan jiwa-jiwa yang ada. Haleluya. Siang malam berdoa. Itu dia yang Tuhan inginkan kepada kita. Makanya jangan diusik jadi hamba Tuhan. Siap-siap dia. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Harus Gembala sidang atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Kalau dengar-dengaran jemaat-jemaat dituntut dibimbing, gembala nggak suka miskin kan? Nggak suka sakit-sakitan kan? Ingin diberkati Tuhan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan dia taat setia pada Tuhan. Kerjanya gaji sedikit, tapi punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Wah, enak dia ya. Tuhan berkati. Apa? Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan sampai dia siang malam kerja. Kalau Tuhan tidak berkati, no. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah saudara. Nah itulah saudara, supaya gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bukan akan bagi keuntungan bagi kita jemaat, mendingan didengaran. Lewat Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan, sampaikan kepada mereka supaya mereka pada tertuju untuk mengerjakan keselamatan, berkat mengiringi. Amin. Ayat terakhir. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Wah. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Bukan maunya kita loh. Bekerja keras yang dan malam, kamu jalan-jalan di shopping, kamu tidur enak, kita doa puasa, kita bangun, wah masih ngantuk-ngantuk, udah dicup Tuhan. Bangun, berdoa, berjemaat. Sekarang lagi mau dimangsa setan. Ya kan? Kita berjaga-jaga di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Makanya nggak usah takut ya menegur jemaat-jemaat itu. Kalau itu dari Tuhan, daripada mereka binasa. Itulah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yakinan percaya masing-masing kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat juga mendapatkan berkat semua. Siapa yang merasa mendapat berkat, angkat tangan Tuhan. Haleluya. Dan kita jangan hanya pendengar, jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Supaya kuasa seperti panah api yang runcing. Amin. Seperti itu. Makanya Gembala sidang jangan ada kecewa ya. Haleluya. Sanggup kita nggak ada kecewa. Karena doanya nggak naik. Curahkan ke Tuhan. Inilah aku. Luka-lukaku ini Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku sakit hati, aku tersinggung Tuhan.
Aku dipakai, aku diceritain. Kalau aku salah, ampuni aku Bapa. Ingatkan kesalahan saya Bapa. Apa yang menjadi kesalahan saya seperti itu. Aku akan perbaiki Tuhan. Seperti itu. Inilah firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih atas teguran bimbingan-Mu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak satu pun yang kelewat Tuhan. Engkau datang menjawab setiap anak-anak. Selain Engkau datang perbaruilah hati anak-anak-Mu. Kami ini adalah milik-Mu Bapa. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami Bapa. Biarlah Engkau menyempurnakan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami merasakan kami berharga di mata-Mu Bapa. Israel, Amen. I know the sky is bright. Mengalir kuasa-Mu hati-hati yang terluka saat ini Engkau balut Bapa. Bapa kami yang di surga yang melihat hati-hati yang terluka Bapa. Balut saat ini Bapa. Ajar mereka Tuhan, ajar kami mengucap syukur dalam segala hal. Kami tahu dan percaya keselamatan Engkau sudah berikan dan kami mengerjakan glory. Israel, cuma ada saya untuk promi dan lo ada sikap masing-masing berdamai kepada Tuhan. Bisa banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan, tetapi saat ini yang datang melawati kami, balut hati kami yang luka di dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, Engkau izinkan hamba-Mu untuk mengucapkan kata Bapa, kata Tuhan, urapan, kata perkataan daripada-Mu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kepada sidang suami istri serta anak-anak. Oh, kami berkati dari langit tercurah dalam tubuh, sehingga Bapa mereka untuk Tuhan naik tingkat Tuhan pastori dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Mereka taat dan setia kepada-Mu. Lewat pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak mereka, berkatilah jodoh mereka, berkatilah pelayanan mereka, pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga jemaat-jemaat
Engkau isi kursi-kursi ini dengan jiwa yang haus lapar dan dalam nama Yesus. Ampunilah Bapa jiwa-jiwa yang dari sekolah minggu, bahkan remaja pemuda sampai sudah menjadi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah keluar di tempat ini. Mereka tidak tahu di tempat ini mereka bertumbuh dan mereka memilih masuk persekutuan bukan dorongan Roh Kudus, keinginan mereka sendiri. Kembalikan mereka lewat cara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami ikat di dunia terikat di surga, apa yang kami lepaskan di dunia terlepas di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan dan kami sudah terima semua itu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan menempang tangan orang sakit, Engkau berikan sakit dan berfungsi dengan baik dalam nama Yesus. Itu rupanya. Yes. Amin. Amin. Saya diberkati. Saya diberkati. Yes. Sangat diberkati luar biasa ya. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya mari kita bersama-sama kembali berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati terus hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan berfirman firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan doa yang sudah dinaikkan, yang sudah diimplementasikan karena dengan iman dan ucapan syukur. Setiap kami yang sudah beribadah, hamba yang sudah melayani dan jemaat yang sudah datang beribadah, Tuhan Yesus memberkati setiap kami dan kami akan memberikan persembahan yang memberkati 30 sampai 100 kali lipat. Tuhan tinggi dan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani.
Kamis worship night jam 7 malam. Dan kemudian minggu depan juga kita masih dilayani oleh tamu hamba Tuhan, ibu juga luar biasa ya. Dari Surabaya. Dari Surabaya kami ditelepon oleh leader kami bahwa ada hamba Tuhan. Kebetulan ada keluarganya di Bengkong juga gitu ya. Jadi hamba Tuhan ini mengunjungi Bengkong. Jadi kami direkomendasikan bahwa beliau adalah hamba Tuhan yang selalu melayani juga di GPPS ya. Kalau ini hamba Tuhan sudah kayak mami kami ya, karena beliau udah sangat dekat dengan keluarga kami dari kami kecil ya. Tuhan Yesus memberkati Tante Sul ya, luar biasa. Ya, saya 49 belasan tahun yang lalu tuh Tuhan kasih firman yang ini juga. Jadi saya tahu engkau akan menjadi pedang yang tajam mulut ya, berarti harus preaching pasti akan dibenci nih, karena akan jadi mulut yang pedang tajam. Saya tidak pernah mau preaching, tapi karena Bapak Gembala yang sakit itu yang udah pindah alam, Tante doakan juga langsung sembuh. Jadi karena Bapak Gembala ini sakit, jadi dia nggak bisa melayani, ya kan? Jadi dia suruh saya yang melayani. Dari situ kan mau nggak mau, bukan terpaksa ya, mau nggak mau saya iya, karena dia sakit, iya. Jadi dia berbulan-bulan ya. Jadi waktu itu masa COVID ya, masa COVID kan tidak boleh undang pendeta, tidak boleh undang pendeta. Jadi kita ngeri ya, dulu yang kita ibadah Bang Eri kan, yang suasana mati itu, yang semuanya di lockdown semua kan, gitu ya. Ngeri sekali waktu itu ya. Sampai kita nyanyinya isi-isi doa ale-ale kan. Ya nggak lama kemudian yang kepala sakit itu kan, nggak ada tamu yang khotbah, terus harus live lagi gitu, Tuhan tolong live, gitu kan. Ketakutan Tante waktu itu, karena harus ibadah live, ketakutan. Tuhan, nggak tahu preaching, baru dengar khotbahnya Bapak Andi Simon. Pendeta lu mau khotbah di mana lagi? Lu pendeta di mana sudah banyak semua kan, udah COVID. Lu khotbahin diri lu. Baru aku bilang, dengar kata Pak Andi Simon, lu khotbahin diri lu. Kalau khotbahin diri kok berani Tuhan, nah gitu ya. Dari situ kebetulan lagi Bapak Gembala itu sakit lah berapa lama gitu ya. Jadi saya lah yang preaching. Jadi keluarlah semua itu. Kalau nggak memang nggak keluar saudara ya. Jadi saya percaya apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan. Ya. Jadi bukan saya yang dicampur, Bapak Gembala yang dicampur. Bukan dicampur ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Mau nggak mau saya preaching karena saya kasihan kan. Kasihan Bapak Gembala, dia nggak bisa ngapa-ngapain, mengundang orang juga nggak bisa karena COVID. Ya udahlah saya menyerahkan diri untuk preaching. Hanya gara-gara COVID itu Tante, kalau nggak sampai sekarang nggak pernah preaching. Iya benar kan. Selama ini kan tamu, jadi mati kutu kita kan nggak bisa mengundang tamu. Ya sudahlah, saya ikhlas jadi pedang tajam dan pasti akan dibenci. Karena gurunya ini galak ya. Jadi kami mohon maaf ya. Kalian udah lihat kan guru kami kan. Inilah yang Om Sian selalu bilang. Guru Om Sian itu, mentor Om Sian itu ya, yang ngajar Om Sian itu gak main-main. Ada yang dipaksa puak langsung iya kan? Iya, ada waktu Om Sian berdua doa di Blok 4. Lobby doa tiba-tiba ada satu hamba Tuhan itu main-main, dia langsung bukan dipaksa pakai mulut, pakai tangan ini ngomong puak. Saudara. Om Sian bilang gak main-main, tapi Tante dia dipakai karunia kesembuhan luar biasa. Kemana-mana itu karunia kesembuhan, mau mati hidup mau apa, luar biasa itu. Itu dia juga anak rohaninya Mami Papi. Jadi jangan kalian dipasulapa dengan firman. Kalau temannya Om Sian itu dipasulapa pakai tangan. Kalau firman aja kan udah tersinggung. Bagaimana kalian mau dipakai? Hamba Tuhan itu dia melayani keliling. Dia akhirnya sekolah Alkitab Tante, sekolah Alkitab di GBDI, kemudian dia keliling-keliling. Dia kayak Tante. Saya lihat Facebooknya itu, kuasa setiap kali dia melayani, mau di kampung, mau di gunung, kuasa mujizat terjadi. Amin. Gitu ya, luar biasa gitu ya. Pasti jemaat blessing juga akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tante buat doa-doanya. Kami ada karena Tuhan Yesus, yang kedua karena Tante guru kami ya. Haleluya. Jadi saudara sudah dengar ya. Jadi mulai sekarang pasti saudara nggak tersinggung ya kalau dipaksul apa waktu di preaching ya. Amin. Katakan saya diberkati. Saya diberkati. Ya. Itu saja pengumumannya ya, Pak Gembala sudah. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Pak Gembala saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita nyanyi pujian kiranya Engkau memberkati aku dan dalam saudara pelayanan kita. Mari kita
Benar Bapak, ibadah itu mengandung janji. Hari ini, esok sampai Maranatha. Kami sudah beribadah, kami sudah merasakan kehadirat-Mu lewat ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya. Kami sudah menerima berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus, berkat jasmani rohani, berkat keselamatan yang Engkau janjikan, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Pakai terus untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, memberkati seluruh persembahan kami kecil dan besarnya. Tuhan mengembalikan 100 kali lipat. Doa-doa kami didengar oleh Tuhan hari ini. Bahkan juga kesetiaan kami Tuhan memberkati. Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Jerry yang ada. Tuhan pakai terus karena yang ada membuat orang banyak bertobat percaya Yesus, membuat orang banyak diselamatkan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Memberkati juga buat usaha anaknya yang ada, baik itu Blessy yang ada, Tuhan memberkati, cucunya memberkati, bahkan juga buat Koko Budi yang ada juga Tuhan memberkati. Apapun yang mereka perbuat saat ini di Bengkong, kami percaya Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu membuat berhasil, sehingga banyak pengunjung, baik untuk salonnya, baik juga untuk makanan-makanan yang dijual, dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Tuhan yang membuka dan menggerakkan setiap pelanggan-pelanggan yang akan datang dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kesehatan, kekuatan yang ada terus menjadi bahagian kami. Kami pakai semuanya memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah dilepaskan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan juga memberkati kami pulang ke rumah masing-masing, berjalan kaki dan kendaraan, tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Terus memberkati Indonesia, memberkati pemerintahan kami yang baru, memberkati Pulau Batam karena kami tinggal di Pulau Batam. Damailah bangsaku, damailah kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, sehingga nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus, lindungi juga kami Tuhan dari gempa yang akan datang 8,7 kekuatan yang ada. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah perlindungan kami, hanya Engkaulah kekuatan kami Bapa yang baik. Firman-Mu berkata, walau 1000 rebah di kiri kanan kami, itu tidak menimpa kami. Kami hanya penonton karena ada Yesus, karena kami ada beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus, karena kami ada berlindung kepada-Mu Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai Maranatha. Mari kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami amin. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Arahkan hatimu pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.